baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami untuk kami ada di tempat ini. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati kami dan berikan kami pemahaman untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya baik, salam saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman. Belajar berbicara tentang iman dan belajar tentang iman ini memang seringkali kita udah dengar. Di dalam Alkitab mengatakan iman itu di dalam Ibrani 11 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang iman ini dalam kehidupan kita tentu tidak asing lagi. Di sini juga kita udah tahu apa itu iman dan bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan banyak orang juga tentang iman ini tidak mengerti. Itu hanya sekedar percaya kepada Tuhan dan hanya sekedar percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya apa itu iman yang kita pelajari teman-teman dari sini? Iman itu adalah bagaimana kita percaya akan sesuatu yang hal itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, kita beriman bahwa kita punya masa depan yang indah. Apa cita-citamu hari ini teman-teman? Mungkin teman-teman mau ingin jadi dokter, saudara-saudara mau ingin jadi pendeta, saudara-saudara ingin menjadi guru yang hebat, dosen yang hebat, ataupun yang lain-lainnya. Itu belum kita lihat ke depan, namun ini kita percaya sebagai iman kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Kita beriman bahwa itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada saat ini saudara-saudara, terambil dari Matius 9 ayat yang ke-29. Mengatakan di sini, lalu Yesus menjawab mata mereka dan sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Berbicara tentang iman di sini, teman-teman dan saudara-saudara semua, di sini jadilah kepadamu menurut imanmu. Di sini saya mau katakan, ketika iman kita besar, iman kita kecil itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Iman kita besar, maka hal besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Iman kecil, maka hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa imanmu hari ini teman-teman? Mungkin iman kita sebesar seperti firman Tuhan berkata, imanmu sebiji sesawi. Tapi di sini berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ketika imanmu besar, bahwa perkara-perkara yang besar yang bisa kamu kerjakan. Dan di sini kita akan belajar bagaimana iman kita dibangun. Kan banyak orang bertanya begini teman-teman, dari mana dan bagaimana cara iman kita dibangun? Berbicara tentang iman ini, kok bisa ya iman kita sebesar itu? Bagaimana caranya? Di sini saya mau kasih ada beberapa hal yang kita pelajari bagaimana iman kita dibangun saudara-saudara. Yang pertama yang kita harus pelajari di sini, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17 mengatakan begini teman-teman dan saudara-saudara, iman kita dibangun melalui mendengar firman Kristus. Itu artinya setiap hari atau setiap waktu dalam kehidupan kita, kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan atau kita membacanya. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini, semua yang tertulis ini adalah firman Tuhan yang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dalam Tuhan dan kita memiliki iman yang besar dan perkara yang besar yang terjadi sesuai dengan iman kita menurut firman Tuhan yang kita belajar pada saat ini teman-teman. Kalau kita pelajari bahwa di sini Yesus berkata kepada mereka, jadilah kepada menurut iman, dan apa yang terjadi?
mata mereka dicelikan oleh Tuhan, itu menandakan iman mereka besar, bahwa apa yang mereka inginkan itu terjadi dalam kehidupan mereka, bahwa mata mereka dicelikan oleh Tuhan. Jadi ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mendengar kesaksian-kesaksian dari orang, wah mereka memiliki iman yang besar, mereka memiliki hal yang luar biasa, kesaksian-kesaksian mereka. Itu tidak timbul begitu saja teman-teman dan saudara-saudara semua. Itu tentu timbul dari iman yang besar, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman yang besar, maka hal besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama yang harus kita bangunkan adalah iman dibangun melalui mendengar firman Kristus. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 17. Kita cepat-cepat saja ya teman-teman. Lalu yang kedua, bagaimana iman kita dibangun? Iman kita dibangun melalui tindakan. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan begini teman-teman, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, bagaimana kita membangun iman kita agar semakin kokoh, agar semakin kuat di dalam Tuhan? Yaitu melalui tindakan kita. Bagaimana kita berkata saya memiliki iman, baru tindakan-tindakan kita tidak mencerminkan bahwa kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan kebaikan Tuhan. Itu sama saja kita teman-teman, saudara-saudara, tidak memiliki iman. Di sini dikatakan iman kita dibangun melalui tindakan. Tindakan kita itu harus sesuai dengan iman kita. Melalui tindakan-tindakan itulah kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan itu membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita memiliki iman yang luar biasa. Ada satu perkataan yang mengatakan begini teman-teman. Iman yang besar bisa membawa surga ke dalam hati kita. Dan iman yang kecil bisa membawa kita ke surga. Mana yang perlu kita pelajari teman-teman? Di sini ada dua hal yang berbeda. Iman yang besar bisa membawa surga ke dalam hati kita. Yang artinya suasana surga, bagaimana kerajaan surga, hidup dalam kedamaian, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga iman yang besar yang harus kita mencerminkan lewat kehidupan kita sehari-hari melalui dengan saudara seiman, saudara-saudara dimanapun kita berada, itu di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, atau dimanapun saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus mewujudkan iman kita melalui perbuatan kita. Yang ketiga, iman dibangun melalui masa delay atau masa tunggu. Di sini tentu kita kalau kita mendengar rasa masa tunggu, pasti semua orang merasakan hal ini bosan. Misalnya kita menunggu di antrian Pertamina mungkin, atau antrian di bank, atau mungkin antrian yang lain-lain. Kadang kita merasa bosan, kapan ini? Kita tidak sabar menunggu sampai hal itu terjadi. Namun di sini dikatakan di dalam Habakuk 2 ayat 3 dan Roma 4 ayat 19-20, di situ bagaimana iman kita semakin bertumbuh di dalam masa tunggu. Sama sepertinya sekarang ketika kita menunggu kedatangan Tuhan. Apakah dalam kita menunggu itu iman kita semakin bertumbuh atau iman kita semakin kendor dan kita jauh daripada Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan akhir-akhir ini dan kehidupan orang Kristen, di dalam masa tunggu ini banyak orang meninggalkan Tuhan, menunggu jawaban doa, mungkin menunggu harapan-harapan yang mereka udah doakan. Apa yang mereka harapkan kok tidak terjadi gitu, sehingga mereka berpikir bahwa oh ini tidak ada, sehingga iman mereka kecil, iman mereka mundur, dan bahkan sampainya ada yang murtad. Kita tidak teman-teman,
sering kita melihat dan kita tidak bisa pungkiri orang-orang besar, orang-orang yang mungkin udah dibilang orang hebat, orang terkenal. Ketika dalam masa ini banyak yang meninggalkan Tuhan, bahkan murtad meninggalkan Yesus, mungkin hanya karena hal-hal yang lain, karena mereka udah bosan. Katanya kok Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, seperti burung-burung di udara Tuhan pelihara. Kok kehidupan saya kok seperti ini, saya tidak mengalami itu. Kita tidak pungkiri hal itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang kita lihat hari-hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi sebagai anak muda juga ini tidak kita tidak boleh hindarkan hal ini. Mungkin kita berkata, wah itu untuk mereka aja. Ini untuk anak muda lebih penting, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di sini dikatakan bahwa iman itu dibangun melalui masa tunggu atau delay itu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang LDR, saudara-saudara yang jauh hubungannya dengan pacaran dan ada di masa ini, wah, kok begini ya rasanya jauh, kok begini ya rasanya LDR, misalnya dalam hubungan teman-teman dengan pasangan saudara-saudara. Di situ kita merasa bahwa saya udah bosan, saya udah nggak bisa ini lagi, saya udah akhiri aja lah pokoknya gitu. Tetapi di sini dikatakan bagaimana kita tetap bertahan di dalam suatu hal yang kita percaya dan pasti karena kita memiliki iman. Di sini diajarkan firman Tuhan, mari belajar untuk kita tetap bertahan dan iman kita semakin kuat di dalam kita suatu masa yang namanya masa tunggu. Kadang kita menunggu jawaban Tuhan itu merasa membosankan gitu. Tidak terima apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa, atas pergumulan, atas setiap yang kita minta kepada Tuhan. Namun di sini sih saya mau katakan kepada kita semua yang ada di sini bahwa kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam kita mengalami masa tunggu. Di sini melalui masa tunggulah iman kita sebenarnya semakin dibangun dan semakin kuat, bukan iman kita semakin kendor dan semakin lemah. Dan hal yang keempat yang saya mau disampaikan di sini, iman kita dibangun melalui pencobaan. Kadang kita di dalam kehidupan ini mengalami persoalan, apalagi kan anak-anak muda saat ini pengennya bebas, pengennya melakukan hal-hal yang seperti dunia anak muda lah. Banyak pencobaan sebagai orang Kristen, anak-anak muda Kristen. Pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Dan kita merasa, ini kayaknya memang boleh lakukan. Tapi hal itu kita harus perlu pikirkan, teman-teman dan saudara-saudara semua. Bahwa melalui pencobaan yang kita alami, iman kita semakin bertumbuh di situ. Jangan ketika godaan, pencobaan yang mungkin Tuhan izinkan atau mungkin yang datang dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita ada godaan-godaan sebagai laki-laki, mungkin ada godaan-godaan cewek cantik dari luar, tapi di luar Kristus. Kita gampang saja meninggalkan Tuhan. Harusnya di situ iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa ini pencobaan yang harus saya lewati, yang harus saya menang atas pencobaan ini, supaya disinilah iman kita semakin bertumbuh, saudara-saudara. Atau mungkin dengan godaan-godaan tentang tata, tentang hal-hal yang mungkin bersifat jasmani, menikmati sesaat saja, tetapi yang menghancurkan kita. Itu datang di dalam kehidupan kita untuk membawa kita jauh daripada Tuhan, untuk membunuh iman kita. Namun sebenarnya dalam pencobaan-pencobaan seperti itu kita harus bertahan.
Dan di situ kita melatih iman kita supaya iman kita dibangun sama seperti Yusuf. Kalau teman-teman pernah membaca kitab tentang Yusuf itu, bagaimana dia digoda, bagaimana hal yang mungkin yang menikmati sesaat aja datang dalam kehidupannya, tapi dia menolak. Imannya bertumbuh dalam Tuhan, imannya semakin kuat. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak muda Kristen, teman-teman. Kita harus berani menang melawan pencobaan itu, agar dari situlah iman kita semakin kokoh. Dan pencobaan itu memang di situ dikatakan tujuannya supaya kita tahan uji, supaya kita memiliki iman yang teguh melalui pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 bagian A, itu jelas di sana bagaimana iman itu bisa menguatkan kita tahan uji, kita bertekun agar kita memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Yang kelima, iman dibangun melalui penyelamatan Tuhan. Ini yang penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan dari mungkin hal-hal yang udah di luar pikiran kita, mungkin kita kecelakaan dan kita berkata, pada waktu itu mungkin saya sudah mati kalau Tuhan tidak tolong. Mungkin saya sudah tidak ada di dunia lagi kalau Tuhan tidak tolong. Atau mungkin saya tetap berada dalam keadaan dosa kalau Tuhan tidak menyelamatkan saya. Kalau Yesus tidak mati untuk saya di kayu salib. Disitulah sebenarnya kita perlu menyadari, saudara-saudara, bahwa memang penyelamatan Tuhan itu sangatlah luar biasa bagi kehidupan kita. Dari situ kita belajar bahwa iman saya harus benar-benar dibangun melalui penyelamatan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 10, bagaimana karya penyelamatan Tuhan menyelamatkan Paulus dari kehidupannya yang lama kepada kehidupan yang baru, dan bagaimana ia menjadi saksi, dan bagaimana ia memberitakan Injil sampai banyak pulau yang bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, sebagian kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena imannya itu dibangun melalui penyelamatan karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak muda, kita pernah merasakan kebaikan Tuhan, bukan? Kebaikan Tuhan yang kita alami di masa yang lalu. Kita harus sadari saat ini, seperti Daud mengatakan, saya percaya Tuhan yang telah menolong saya di masa lalu, Tuhan juga yang akan menolong saya di masa kini. Ya, itu yang harus kita pegang. Bahwa dalam kehidupan kita hari ini mungkin kita merasa pergumulan ini kita tidak bisa lewati. Kita berkata, saya tidak mampu lagi Tuhan, saya tidak bisa lagi Tuhan. Namun kita diajarkan untuk kita bagaimana mengingatkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan tolong kita pada masa-masa yang lalu. Dan itu membuat iman kita sebenarnya, saudara-saudara, semakin bertumbuh. Dan kita berkata seperti Daud, Tuhan yang telah menolong saya di masa lalu, Dia juga yang menolong saya di masa yang sekarang ini. Ya, jadi beberapa hal yang kita pelajari pada saat ini, bagaimana iman kita dibangun supaya iman kita kokoh, dan apa yang kita minta dikatakan di ayat pembacaan kita tadi bahwa di Matius 9:29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Melalui cara-cara ini 5 hal yang saya sampaikan kepada kita semua, kita bisa belajar bahwa melalui inilah iman kita semakin dibangun dalam Tuhan, dan kita memiliki iman yang besar. Dan hal-hal yang besar pun yang akan kita terima dari setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya bagi kita semua pada saat ini, bagaimana iman kita dibangun? Yaitu yang pertama, iman kita dibangun melalui mendengar firman Kristus. Yang kedua, iman dibangun melalui tindakan.
Yang ketiga, iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Yang keempat, iman dibangun melalui pencobaan atau masalah pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Yang kelima, iman dibangun melalui penyelamatan dan karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Salam. Oleh karena itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami memiliki iman yang teguh agar kami semakin bertumbuh iman kami dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, mampulah kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.